Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa melaksanakan sholat subuh. Kita bisa menyelesaikan zikir pagi. Kita bisa menjalankan tugas sebagai orang tua, sebagai pasangan hidup. Dan kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita di luar rumah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin dapat melakukan. Falahul hamdu walahus syukr. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya, menolong saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, dan menghancurkan musuh-musuh yang zalim dan berlaku semena-mena kepada saudara-saudara kita, khususnya di Gaza, Palestina. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini sepertinya salah. Kenapa Anda katakan sepertinya salah? Karena Anda menyampaikannya kepada emak-emak. Sedangkan tema itu buat bapak-bapak. Gitu. Tapi apa hendak dikata emak-emak minta tema ini? Kalau nanti kita bahas yang Anda takut, emak-emak semakin nelangsa dan sakit hati. Karena dia tidak mendapatkan haknya. Sedangkan tema ini diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Tapi ilmu itu penting. Harapan ana, emak-emak yang dengarkan kajian ini, khususnya yang di Australia, yang di Hong Kong, masih ada yang di Hong Kong kan? Sama yang di Malaysia. Paling tidak engkau tatkala tidak mendapatkan hakmu, engkau tahu apa yang menjadi kewajibanmu pada saat itu. Itu kita akan bahas nantinya. Bagaimana seorang wanita yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya, yang tidak mendapatkan nafkah yang wajib yang harus diberikan oleh suaminya. Ahibati fillah, hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita semua sadar yang terjadi bukanlah yang kita inginkan, tapi yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Tapi kita beriman dan yakin bahwa Allah Azza wa Jal yang telah menetapkan segala sesuatu, Dia menetapkan di atas ilmu dan hikmah. Ya, ada orang yang berpikir dia menikah dengan fulan, dia akan bahagia. Tapi ternyata dia mendapati suaminya tidak seperti yang dia impikan. Ada orang yang berpikir kalau dia punya anak, dia akan berbahagia. Tapi ternyata anaknya lahir memiliki kebutuhan khusus. Atau anaknya tatkala besar hanya membuat orang tuanya semakin menderita. Tapi hidup ini adalah ujian. Ya, kita capek, kita lelah. Tapi jangan istirahat sebelum waktunya. Datang tuh waktu istirahat. Kalau bicara kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak-anak, maka itu adalah kewajiban suami. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala beliau
mengarahkan para pemuda untuk menikah. Beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki ba'ah, memiliki kemampuan, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Ya, kemampuan secara fisik, kemampuan secara ekonomi, dia dapat memberikan mahar kepada istrinya, dia dapat memberikan nafkah yang Allah wajibkan atas dirinya kepada yang menjadi tanggung jawab dia, hendaklah dia menikah. Terus bagaimana kalau nggak mampu? Menikah itu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu akan lebih membantu seseorang dalam menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Apakah dia memaksakan diri menikah? Ternyata ada solusi lain. Jangan sampai engkau menikah tapi engkau berbuat dosa. Ya, mungkin dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana menikah, ana selamat dari perzinaan. Taib. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu. Tapi ada kewajiban lain, yaitu memberikan nafkah. Dan ini sebuah dosa, cukup sebagai dosa yang buruk tatkala orang itu menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Kafa bil mar'i ithman ayyudai'a may ya'ul au may ya'ul may yaqul. Itu cukup. Kau jangan menganggap itu hal yang remeh. Kau selamat dari perbuatan zina, tapi kau melakukan kezaliman kepada orang-orang yang seharusnya engkau berbuat baik kepada mereka. Maka solusinya apa ketika dia memiliki syahwat yang harus dia salurkan? Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam. Yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini solusi. Fa'innahu lahu wija. Itu jadi solusi buat hidup dia. Dia semakin dekat sama Allah, dia selamat dari perzinaan, diangkat derajatnya, dipanggil dari pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Sebuah nikmat yang agung. Ahibati fillah, kalau bicara dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya, ana rasa para suami sudah tahu. Tapi kadangkala mereka lupa. Kadangkala kecintaan kepada dunia membuat dia memikirkan dirinya dan melupakan keluarganya. Coba kita buka firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Yang ayat ini menjadi ayat kebanggaan bagi kaum laki-laki. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabhu alaihinna sabilan innallaha kana aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena
Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh, wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini ya. Yang laki-laki kadang-kala membacanya, menyampaikan kepada istrinya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Itu firman Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa laki-laki diangkat jadi pemimpin? Seorang tatkala dikasih posisi, dikasih jabatan, sesuai dengan ketinggian posisi dan jabatan dia, sebesar itu pula tanggung jawab dan tugas dia. Allah sebutkan laki-laki jadi pemimpin karena Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Lalu kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Di sini para ulama menyebutkan yang pertama itu berita, yang kedua itu perintah sebenarnya. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, gimana kau menjadi pemimpin? Gimana kau menjadi orang yang mulia sedangkan engkau tidak memberikan nafkah kepada istri? Maka tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, akan terjadi kepincangan dalam kepemimpinan dia, yang terkadang akan membuat mental dia jadi hancur dan mengantarkan dia menjadi orang yang zalim. Menuntut haknya tapi tidak memberikan kewajiban. Allah lalu ceritakan di ayat ini bagaimana menghadapi istri yang gak nurut ya. Dan itu bukan pembahasan kita hari ini. Tapi yang jelas Allah sebutkan engkau menjadi pemimpin, engkau muliakan dirimu, tapi Allah berikan kepadamu tanggung jawab tambahan. Makanya kalau kita lihat, tatkala seorang menjadi anak buah, ya tanggung jawab dia di bagian dia aja. Dia umpamanya sebagai cleaning service, ya udah di sana. Tahu dia jadi supervisor cleaning service. Tambah banyak lagi. Tahu dia jadi manajer, tambah besar lagi. Tapi kadangkala wanita tidak mendapati suami yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Nah, nanti kita bahas. Baik. Ayat yang lain yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, kita baca ayat ini, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ata wa 'alal mauludilah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lah biwaladihi wa 'alal warithi wala mauludun lahu biwaladihi wala mauludun lahu biwaladihi. Nah, wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mislu zalika fa in arada fi fisolan fa in arada fisolan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita lihat jemaah, Allah menutup ayat ini yang berbincang tentang hak dan kewajiban. Wa'lamu wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Maha melihat. Ibu yang menyusui dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Seorang bapak hendaklah perhatian sama istrinya yang menyusui, memberikan nafkah makanan dan memberikan nafkah pakaian. Dan Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuan dia, enggak. Subhanallah, hidup ini sebenarnya kalau kita ikut aturan akan damai dan tentram. Tapi banyak di antara kita yang tidak ikut aturan. Maka jelas Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Tidak boleh disengsarakan bapak sama ibu ya, sang istri nuntut lebih kepada suaminya, atau sang suami tidak memberikan yang sesuai dengan kemampuan dia. Akhirnya saling membahayakan. Istri menuntut lebih, suami memberikan kurang. Allah katakan la tudar, nggak boleh. Gara-gara anaknya, bapaknya dibebani jadi menderita, atau ibunya yang menderita. Semua sesuai dengan kemampuan. Baik, ayat terakhir yang akan kita baca jemaah berkaitan dengan nafkah ini, itu yang di surat At-Talaq ayat 6 dan 3, ayat 6 dan 7 afwan, ayat 6 dan 7 di surat At-Talaq ayat 6 dan 7. Ini perceraian juga dibahas tentang masalah nafkah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudharruhunna litudayyiqu. Itu kalau bisa bacanya wala tudarruhunna. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulat hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum
ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya dulu yang ini dibaca. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Lanjutkan. Liyunfiq du sa'atim min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Apa nafkah yang diberikan? Sandang, pangan, papan. Artinya kebutuhan dia harus dipenuhi. Yang lainnya, kita tahu dalam kehidupan ini ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Maka yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer. Orang kalau nggak makan mati. Orang kalau nggak berpakaian auratnya terbuka, boleh jadi dia sakit. Orang kalau nggak ada punya tempat tinggal, di mana dia akan tinggal? Itu kebutuhan manusia. Adapun kebutuhan-kebutuhan lainnya, ada kebutuhan yang sekunder. Kalau kita melihat para ulama ketika menjelaskan kadar wajibnya, itu ngikutin apa? Karena semua ayat yang kita baca bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Kalau kita melihat Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka memandang kondisi perempuan. Engkau berikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dia. Artinya kalau dia anak orang kaya berbeda dengan anak orang miskin. Kalau dia ternyata biasa di rumah orang tuanya, ada pembantu yang melayani, maka engkau berikan pembantu kepada dia. Jadi yang dilihat kondisi perempuannya. Ini dalam madhab Malik dan Abu Hanifah. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat enggak. Kembali kepada kondisi suami. Bukan kondisi istri, tapi kondisi suami. Karena Allah menyebutkan, kalau tadi kita baca di surat At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya, hendaklah orang yang punya keluasan memberikan sesuai dengan keluasan dia. Kalau dia miskin, ya sudah, ini mampunya ana. Artinya istri nggak bisa nuntut ketika sang istri mengatakan, aku minta pembantu. Kata suami, aku nggak mampu. Aku nggak mampu. Mamanya ada pembantu satu, enggak, aku butuh pembantu dua. Karena apa? Karena ada yang bagian bersih-bersih, ada yang bagian masak. Artinya sang istri ketika di rumah orang tuanya, dia memang ya nggak pernah dia nyapu, nggak pernah dia bersih-bersih rumah, nggak pernah. Dia biasa dilayani. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda melihat pendapat Al-Imam Syafi'i atau menggabungkan dua hal itu, ketika seorang suami punya kemampuan, ya engkau lihat istrimu ini, dia punya kemampuan sang suami. Istrimu seperti apa? Oh, istrimu ternyata biasa dapat pembantu.
maka engkau berikan pembantu. Dan engkau mampu untuk memberikan itu. Ahibati fillah, sebagian suami berpikir bahwa nafkah yang dia berikan kepada istrinya itu tidak bernilai pahala. Tadi kita bicarakan ini kewajiban. Dan di dalam agama kita ada skala prioritas. Di mana Allah Azza wa Jalla lebih mencintai yang wajib-wajib daripada yang sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku perintahkan, yang aku wajibkan. Nggak ada. Itu lebih Allah cintai. Kemudian setelah itu hambaku ini yang wajib dikerjakan, lalu dia mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah. Nah, banyak lelaki yang dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan yang sunnah, dia lupa sama istri. Dia lupa sama anak-anaknya. Khususnya tatkala terjadi perceraian. Tadi sudah dibahas. Apabila terjadi perceraian, tetap kau kasih nafkah kepada anak-anakmu. Kepada istrimu di masa iddah raj'i, engkau berikan nafkah. Apabila dia hamil sampai dia melahirkan, engkau kasih nafkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggung jawabmu itu bernilai jihad fi sabilillah. Di hadis Ka'ab ibn Ujrah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya talabul halal wan nafaqa 'alal iyal bab azim. Mencari rizki yang halal, yakni bekerja nih seorang suami. Ada suami yang santai, dia kadang-kala sibuk dengan handphonenya, main game, olahraga ini dan itu. Berkaitan dengan nafkah, dia biasa-biasa aja. Mencari nafkah yang halal ini pintu yang besar, yang gak tertandingi dengan amal-amal soleh yang lainnya, jemaah. Kenapa? Karena ini kewajiban. Ada kewajiban yang untuk dirimu, ada kewajiban yang kepada orang lain. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan." Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah, dan dia berharap pahala, dapat nilai sedekah. Jadi bukan hanya bangun masjid engkau dapat nilai sedekah, bukan hanya berbagi kepada fakir miskin engkau dapat nilai sedekah, engkau memberikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, sampai kata Nabi SAW, hatta ma taj'al fi fimra'atik, sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu. Bahkan ini termasuk a'zamu sadaqat, termasuk sedekah yang paling agung. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan dalam jihad di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang yang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau nafkahkan kepada istrimu, kepada keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya, ni jihad, ni membebaskan budak, ni buat fakir miskin, ni buat istri. Yang paling besar pahalanya yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, kepada istri. Subhanallah. Di riwayat Muslim juga dikatakan, afdalu dinarin yunfiquhu rajul, sebaik-baiknya dinar yang dinafkahkan oleh seorang suami, seorang lelaki, dinarun yunfiquhu ala iyali, satu dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya.
Ahibati fillah, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bagaimana sekarang kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Ima dia mampu tapi dia bakhil. Istri boleh ngambil. Dia mampu tapi dia bakhil, tidak memberikan yang cukup. Ima dia memang nggak mampu. Apa yang harus dilakukan? Para ulama menyebutkan bahwa sang istri punya 3 pilihan. Pilihan pertama, dia minta pisah. Pernikahannya dia batalin sama suaminya. Karena suaminya tidak memberikan nafkah. Pilihan yang kedua, dia bersabar. Dan dia masih melayani suaminya. Pilihan yang ketiga, dia tetap mempertahankan status pernikahannya, tapi dia tidak lagi melayani suami. 3 pilihan ya. Dia, anak akan bacakan ya. Dari kitab Al-Muhadzab dalam fikih Imam Syafi'i. Dikatakan, wa in ikhtarat al-maqam ba'da al-i'sar. Kalau sang istri memilih bertahan sama suaminya dalam kondisi suaminya kesulitan untuk memberikan nafkah, bahkan mungkin tidak memberikan nafkah, lam yalzamhat tamkinul istimta. Iya, dia tidak harus melayani suami. Urusan ranjang boleh jadi dia nggak melayani suami. Walaha an takhruj min manzilihi. Dan perempuan ini boleh keluar dari rumahnya. Dan suaminya nggak ngasih nafkah, dia boleh keluar. Ada mau kerja, mau cari duit. Li'anna tamkin fi muqabalatin nafaqah. Karena dia melayani suaminya, urusan ranjang apalagi, karena suami ngasih nafkah sama dia. Tatkala suami tidak memberikan nafkah, fala yajib ma'adamiha, maka nggak wajib bagi dia untuk melayani suaminya ketika suaminya tidak memberikan nafkah. Kemudian disebutkan dalam syarah Al-Muhadzab, idza thabata i'tharuz zauj, kalau bisa dipastikan suaminya dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah. Bukan nggak mau ya, ini bicara nggak mampu. Khuyyirat baina thalathati asya. Dia dapat pilihan 3 perempuan ini. Nih, pilihan yang pertama, dia mengcancel pernikahannya. Yang kedua, dia tinggal sama suaminya dan dia melayani suaminya. Tapi kewajiban suaminya memberikan nafkah itu dia hitung. Artinya jadi utang buat suami. Mamanya biasanya dia kasih nafkah untuk urusan sandang pangan papannya, jadi kewajiban sebulan anggap 3 juta. Suami nggak ngasih nih. Ya sudah, dihitung. Mulai bulan ini kau nggak ngasih, udah nggak apa-apa. Ini kewajiban memberikan nafkah kepada istri, ingat. Walaupun istri kaya. Walaupun istri mampu. Ini bicara kewajiban suami. Jadi sang istri tadi ketika dia punya kemampuan, aku hitung kok. Kok nggak ngasih nafkah sama aku, dihitung. Sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Ketika suami dapat warisan umpamanya, dia bisa tagih kepada suaminya. Ini pilihan yang kedua. Kemudian artinya pilihan yang kedua ini, dia tetap mempertahankan pernikahannya, melayani suaminya, dan dia menerima suaminya tidak memberikan nafkah, tapi dia menghitung. Artinya dia tidak mengikhlaskan. Kalau dia mengikhlaskan, selesai. Ini kondisi dia tidak mengikhlaskan, berarti dicatat. Yang ketiga, wa baina an tuqima 'ala nikah, walakin la yalzamuha an tumakkinahu min nafsiha, bal takhruj min manzilihi. Yang ketiga, dia mempertahankan pernikahannya, tapi dia nggak wajib melayani suaminya,
Tapi dia keluar dari rumahnya, disebutkan li'anna tamkin innama yajib 'alaiha bi badlin nafaqah. Sang istri punya kewajiban melayani suaminya karena suami memberikan nafkah kepada dia. Ini ingat kalau kita bicara hak dan kewajiban. Kalau sudah bicara mengikhlaskan lain lagi ceritanya. Maka dia tidak wajib melayani suaminya karena suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia. Wala tastahiqu fi dhimmatihi nafaqa fi waqti infiradiha anhu. Dan ketika sang istri pergi ke rumah orang tuanya umpamanya, maka sang suami nggak wajib ngasih nafkah. Karena istrinya pergi. Tidak seperti yang kedua terhitung hutang. Kalau ini enggak, karena dia memang sang istri tidak melayani suaminya. Taib. Kemudian di kitab Kasyaful Qina disebutkan walahal maqam 'ala nikah, dan boleh sang istri mempertahankan pernikahannya, tinggal sama dia, wa man'uhu min nafsiha, tapi dia tidak melayani suaminya. Fala yalzamuha at-tamkinuhu walal iqama fi manzilihi. Dia tidak punya kewajiban untuk melayani suaminya, tidak pula tinggal di rumah suaminya, wa alaihi an la yahbisaha, dan suami juga nggak boleh dia menahan istrinya di rumah tersebut. Bal yada'uha taktasib walau kanat musirah. Tapi dia biarkan istrinya bekerja. Walaupun sang istri punya kemampuan. Dia mungkin punya orang tua kaya tapi dia mau bekerja, fadl, karena engkau tidak memberikan nafkah. Li'annahu lam yusallim ilaiha iwadal istimta. Karena sang suami tidak memberikan kepada istrinya nafkah sebagai ganti dari pelayanan yang diberikan oleh istri. Ini jamaah sekali lagi, tatkala mereka bengkerengan ya, ribut masalah hak dan kewajiban. Dan kita harapkan mereka saling memahami, saling memaafkan, saling menerima. Berkaitan dengan hal terakhir yang kita bahas tadi tentang bagaimana seorang sikap istri kalau suami tidak memberikan nafkah. Tolong para istri menjadi orang yang bijak. Jangan sekedar menuntut hak lalu rumah tangga berantakan. Anak-anak jadi korban. Umpamanya dia tahu suaminya nggak ngasih nafkah, artinya dia nggak mau melayani suaminya. Kalau suaminya faham agama, ngerti, insya Allah sang suami faham, iya, anak tahu. Itu menjadi hakmu, engkau tidak melayaniku karena aku tidak memberikan nafkah kepada. Itu kalau suaminya ngerti agama. Kalau suaminya nggak ngerti agama, yang ada KDRT nantinya, maka pilihannya fasih pernikahannya. Membatalkan pernikahannya, bukan gugat cerai. Dibatalin pernikahan karena suami dianggap nggak mampu memberikan nafkah dia. Tapi ini nanti urusannya dengan pengadilan. Sehingga kadangkala seorang istri ingin memperbaiki suaminya dengan cara dia tidak melayani suaminya karena suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Tapi ternyata yang terjadi kerusakan di dalam rumah tangga. Ahibati fillah, kalau bicara bab muamalat, kadangkala kita bicara hak dan kewajiban. Tapi ada bab lain dalam rumah tangga yang namanya ihsan. Itu berbuat baik. Berapa banyak istri yang dia tahu suaminya susah, tapi dia tetap melayani suaminya, bahkan dia membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di masa Nabi SAW terjadi suami-suami yang bukan malas ya, suami-suami yang mungkin penghasilannya sedikit. Kerjanya serabutan. Ketika dia bekerja, ada pekerjaan, dia bisa memberikan nafkah. Tapi tatkala tidak ada pekerjaan, dia akhirnya menganggur. Padahal dia sudah berusaha. Maka sang istri membantu suaminya dengan memberikan nafkah dalam rumah tangga. Bagaimana cerita Zainab, Imra'atu bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wassalam
beliau memberikan nasihat, tausiah, mau'izah kepada para wanita agar mereka bersedekah. Akhirnya Zainab ini datang kepada suaminya. Aku sepertinya nggak bisa lagi bantu engkau dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya kan yang wajib kan suami, bukan istri. Aku ingin sedekah. Nih istri tidak mau bantu suaminya karena dia ingin bersedekah. Dia ingin dapat pahala sedekah, dia ingin diselamatkan dari api neraka, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak apa-apa, kata dia, Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi engkau coba tanya sama Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya bertanyalah kepada Rasul SAW. Datang ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam, ketemu sama Bilal. Dia titip pertanyaan kepada Bilal. Dan disebutkan dalam athar tersebut, ada perempuan lain ternyata dari kalangan Ansar yang juga ingin menanyakan hal yang sama. Maka akhirnya bertanyalah Bilal kepada Nabi SAW, dan istrinya Abdullah bin Mas'ud minta kepada Bilal supaya namanya dirahasiakan. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini memiliki hubungan yang sangat dekat sekali sama Rasul SAW. Bahkan seakan-akan salah satu dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Karena seringnya Abdullah bin Mas'ud keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tanya, Ayuz Zayanib, Zainab yang mana? Ya, karena ditanya, akhirnya Bilal terus terang, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Sampaikan kepada dia bahwa yang dia berikan kepada suaminya itu bernilai sedekah. Nggak akan hilang dari catatan kebaikan. Tapi yang perlu digarisbawahi, menjaga niat agar ikhlas lillahi ta'ala. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Di ayat ke-7 dari At-Talaq tadi kita baca, Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi hendaklah kita memandang kehidupan ini tidak hanya dengan saling menuntut hak dan kewajiban. Tapi berusaha engkau memberikan pelayananmu. Ketika engkau tidak mendapatkan hakmu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ada suami yang royal bersama kawan-kawan, tapi dia bakhil kepada istri. Ketahuilah bagi para wanita, ketika hakmu sudah dipenuhi, sandang, pangan, papan sudah dipenuhi, sang suami boleh berbuat apa saja dengan harta suaminya selama dalam ketaatan. Mungkin dia ingin menyenangkan orang tuanya, dia belikan mobil orang tuanya, dia bikinkan rumah orang tuanya. Lalu engkau bertanya, masa aku nggak dikasih? Apabila kewajiban dia sudah dia laksanakan, yang lebih dari itu jadi anjuran, tidak jadi kewajiban. Maka tolong para istri juga tahu mana yang hak dia dan mana yang hanya anjuran suami untuk memberikan tambahan kepada dia. Sehingga engkau tahu suamimu baik. Karena ada istri-istri yang tidak bersyukur dapat suami yang baik. Bahkan dia menuntut lebih dari itu. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan sampai kepada para suami. Tapi seperti yang hadir para emak-emak, maka semoga kalian bersabar ketika tidak mendapatkan hak-hak kalian, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, kalau ada orang yang mau ingin bercerai, anak banyak ya Ustadz. Nah, biasanya kan hak anak itu di ibu kalau di bawah umur. Kalau seumpama sama ibunya dikasih ke bapak, ibunya mau mencari nafkah,
Gimana itu Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara hak, maka boleh dia mengalah, memberikan haknya kepada suami. Ingat, ini bukan bicara kewajiban, tapi bicara haknya ibu. Jadi bapak nggak boleh ngambil hak. Tapi kalau ibu memberikan haknya kepada mantan suaminya, nggak apa-apa. Kepada bapak anak-anaknya nggak apa-apa. Tapi ada hal lain dalam pertanyaan ini yang perlu dicermati. Berkaitan dengan bercerai, anaknya banyak. Ingat, kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu tidak pernah berubah dalam kondisi menikah atau bercerai. Karena tidak ada mantan anak. Hanya saja kita lihat di masyarakat kita, kadang-kala kalau anaknya ikut ibunya, bapaknya lepas tanggung jawab. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Dan itu dosa yang menakutkan ketika engkau menelantarkan orang-orang yang menjadi kewajibanmu. Ini sebuah kezaliman. Dan az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Sang bapak mungkin menikah lagi, dapat istri yang lebih cantik, yang muda. Kemudian dia melupakan anak-anaknya yang hidup bersama mantan istri. Tadi udah dibahas, engkau wajib memberikan nafkah. Maka seharusnya gak ada janda yang terlantar. Karena dia mengatakan anak janda anak 3. Orang-orang kalau mau menikah dengan janda anak 3 kadang-kadang bingung. Aduh, anak nanti harus ngasih makan anaknya yang 3 itu. Bukan kewajibanmu. Kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brisbane mau berizin bertanya Ustadz. Tafadhal, barakallahu fiik. Ini sudah sering terjadi, tapi saya mau bertanya lagi Ustadz. Saya mendapat message dari teman bahwa barakallahu fiik umrik ulang tahunnya gitu. Itu saya ignore atau saya jawab Pak Ustadz karena saya tidak ulang tahun lagi. Saya mau menjelaskannya itu belum paham ilmunya. Yang kedua tentang haul. Bapak dan ibu saya sudah wafat, tapi tiap tahun keluarga mengadakan haul dan kita anak-anak harus saweran ngasih dana. Apa hukumnya Ustadz? Saya sebagai anak apa ngasih uang untuk biaya haul tiap tahunnya atau tidak? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada umat ini apabila mereka nggak peduli sama agamanya. Sistem perdagangan mereka riba, mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka, sibuk dengan peternakan mereka, mereka meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Dan kita merasakan bersama hari ini. Umat Islam yang hampir 2 miliar jumlahnya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa melihat saudara-saudara mereka dibantai di Gaza. Kita ingin mengirimkan bantuan. Perlu tanda tangan Israel untuk dibuka perbatasan Rafah ke Gaza. Hina. Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kembali kepada agama kalian. Di antara bentuk kembali kepada agama kita adalah dalam semua urusan. Dalam urusan tauhid kita, dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak, muamalat. Kembali kepada pertanyaan tadi berkaitan dengan ulang tahun jamaah. Apa perlu kita ulang tahun? Ulang tahun itu pertanda kita semakin mendekati kematian. Maka kalau ada orang yang
mendoakan ya, barakallahu fi umrik umpamanya, kita katakan jazakallah khair, wa barakallahu fiik. Tapi sampaikan ana nggak lagi ngadain ulang tahun. Kalau mau doain ana, jangan nunggu setahun sekali. Doakan ana ketika berjumpa. Doakan ana ketika tidak bersamamu. Karena doa seorang muslim an dhahril ghaib, pada saat saudaranya nggak ada, antara dia sama Allah, itu Allah akan kirimkan malaikat yang mengatakan, yang mengaminkan doanya dan mengatakan walaka bimithil, dan engkau akan mendapatkan yang seperti itu. Sebagian orang berpikir, enggak, anak ingin berbagi kebahagiaan sama dia, anak ingin mengucapkan selamat kepada dia. Padahal tadi bertambahnya umur menandakan semakin mendekati kematian. Bukan semakin panjang umurnya, tapi semakin pendek sebenarnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan haul. Ya, kita lihat haul ini perayaan kematian yang berulang tiap tahun. Yang kita tahu Rasulullah SAW tidak melakukannya. Sahabat tidak melakukannya. Sebagian berdalil Nabi SAW itu tiap tahun potong kambing dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Itu dalilnya haul. Siapa yang bilang Nabi tiap tahun? Nabi kalau punya rizki, potong kambing, bagikan ke sohib-sohibnya Khadijah. Engkau punya rizki, sodakoh buat orang tua. Jangan nunggu setahun. Jangan nunggu tanggal kematian. Kapan kau lakukan? Ketika engkau punya rizki. Maka bagaimana sikapmu kepada mereka? Sampaikan kepada mereka. Engkau harus sudah mulai menjadi apa ya? Menjadi teladan di grup keluarga tadi, ketika mereka butuh pengumpulan dana untuk haul. Engkau punya rizki sebulan sekali, 2 bulan sekali, sampaikan ke keluarga, aku transfer ya duit ya, 5 juta. Buat apa? Sodakoh buat abah sama ibu kita, bagikan ke fakir miskin. Punya rezeki 3 bulan, kirimkan. Aku punya rezeki, bagikan. Nggak nunggu haul. Engkau jadi contoh buat mereka. Engkau ingin berbuat baik. Ya, haul itu salah satu usaha untuk mengingat orang tua. Setahun sekali. Enggak. Makanya syariat Islam, contoh dari Nabi SAW, sangat sempurna sekali, jemaah. Sangat sempurna. Nggak perlu ditambah-tambahin. Maka nasihat ana tadi, engkau mulai lakukan, nggak nunggu haul. Supaya mereka tahu, ana haul nggak ikut-ikutan. Tapi sedekah buat orang tua, ana nggak nunggu haul. Aku titip nih, bagikan. Ketika mereka minta engkau sawer untuk ujian haul, afwan, enggak. Ana akan sedekah tetap buat orang tua, tapi nggak nunggu haul. Aku akan titipkan kepada kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pot Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ada satu ibu rumah tangga, si suaminya nggak memberikan nafkah. Akhirnya si istrinya berusaha untuk berhutang karena nggak ada untuk nafkah lah Ustaz. Akhirnya dia berhutang. Kemudian untuk membayarnya suami juga tidak membantu untuk membayar hutang tersebut. Maka si istri berusaha bekerja di luar negeri. Tetapi si istri suami tidak memberikan izin. Tapi si istri ini keluar negeri bersama mahramnya Ustaz. Ya. Usaha untuk bekerja untuk membayar hutang tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Tadi udah kita baca ya penjelasan para ulama bahwa tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka pilihan sang istri 3. Fasakh nikahnya, dibatalkan pernikahannya. Yang kedua, dia tetap mempertahankan pernikahannya. Dia tetap melayani suaminya. Dan mungkin tadi, boleh jadi dia bekerja, boleh jadi dia ngutang, yang semuanya itu nanti dibebankan kepada suaminya. Ini yang berkaitan dengan nafkah ya. Ketika suami punya duit, engkau bayarin semua ini. Ini kewajibanmu, bukan kewajibanku. Artinya sang istri berhutang untuk kebutuhan rumah tangga, untuk nafkah. Nanti yang bayar siapa? Suami. Kadang-kadang suami nggak mau bayar tadi. Pilihan yang ketiga, istri
Dia mempertahankan status pernikahannya, tapi dia tidak melayani suaminya. Dan tadi disebutkan juga bahwasanya sang suami tidak punya hak untuk menghalangi suaminya pergi, menghalangi istrinya pergi bekerja. Apalagi kalau dikatakan dia harus bekerja ke luar negeri, tapi dia tetap mempertahankan pernikahannya, insya Allah nggak ada masalah. Selama benar suami tidak memberikan nafkah. Karena boleh jadi terus terang, banyak perempuan-perempuan yang bekerja ke luar negeri, itu ngomongnya untuk sesuap nasi, untuk sepiring nasi. Kadangkala tidak. Kadangkala dia ingin lebih. Kadangkala yang ia lakukan adalah karena panas sama tetangganya. Tetangganya pulang dari luar negeri. Makanya kita lihat kenapa banyak perempuan akhirnya kerja ke luar negeri. Apakah karena suaminya tidak memberikan nafkah? Kadangkala suaminya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Tapi istri ingin lebih. Istri kepingin punya rumah. Padahal nggak harus punya rumah. Suami bisa ngontrak. Istri kepingin punya mobil, kepingin bergaya ini dan itu. Maka di sini hendaklah permasalahannya didudukkan benar-benar. Kalau bicara sang suami merasa istrinya melakukan pelanggaran, zalim, anak sudah memberikan nafkah, sang istri mengatakan enggak diberi nafkah, anak berhutang. Oh, dia berhutang untuk kesenangan, bukan untuk kebutuhan. Jadi apabila terjadi pertikaian, ini urusannya ke mahkamah, ke qadhi. Tapi kalau bicara secara hukum agama, tadi udah disebutin. Kalau seorang istri tetap mempertahankan pernikahannya dengan suami yang tidak memberikan nafkah, tidak memberikannya, dia mempertahankan pernikahannya, maka dia punya hak untuk keluar dari rumahnya dan bekerja untuk cari nafkah. Sang suami tidak boleh menghalangi dia. Kalau dia mau menghalangi istrinya, kasih nafkah. Seperti itu jamaah. Itu penjelasan yang tadi kita baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita dari warahmatullahi Melbourne wabarakatuh. mau nanya, semisal kita dapat bunga di bank, pengen tahu itu bunga sebaiknya dengar waktu itu pernah dengar katanya boleh beli kayak toilet paper buat misalnya kita punya musola di sini, yang barang-barang yang boleh nggak dipakai dibuang gitu. Nah, benar atau tidak? Masya Allah. Jamaah. Bunga. Orang tuh kalau dengar bunga santai ya. Kalau dengar bunga senang. Gembira. Orang kalau dapat riba itu namanya, maka dia harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia khawatir. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghancurkan pelan-pelan riba. Ketika bicara engkau dapat bunga, engkau mau dapat bunga. Ini riba. Yang kau dapatkan laknat. Yang kau dapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi SAW melaknat akila riba wa mukilahu. Orang yang makan riba dan yang memberikan makan riba itu dilaknat. Yang nulis, yang mencatat, yang menjadi saksi. Tapi bagi orang-orang yang terpaksa, ingat, terpaksa, dia meletakkan uangnya di bank yang ada ribanya. Kalau nggak terpaksa, dia taruh di tempat lain loh. Cari bank yang tidak ada ribanya. Kalau memang kita bicara tujuannya adalah keamanan. Kadangkala kita punya tujuan bisnis memang harus menggunakan bank riba. Hendaklah engkau senantiasa beristighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Yang kalau pada akhirnya ada riba yang kau dapatkan. Maka di sini orang-orang kalau mau letakkan uang yang nggak dipakai, tolong letakkan yang di tempat yang syariat. Kalau enggak, engkau belikan emas, engkau taruh di umpamanya di safety box. Tapi kalau uang itu memang diputar, ya apa hendak diperbuat. Tapi intinya,
hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai engkau dapat riba tadi, dapat laknat. Tapi kalau ternyata ada, karena kita tidak bisa menghindari dan ada itu riba kita dapatkan, kemana kita salurkan? Kita perlu membersihkan diri kita dari riba. Jadi seakan-akan uang itu bukan uang kita. Ingat, jangan berpikir engkau bersedekah dengan uang tersebut. Uang itu perlu engkau lepaskan kemana? Bebas. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan, ya untuk maslahat umum. Ya, untuk maslahat umum silahkan, untuk toilet atau apa. Tapi sekali lagi jangan berpikir engkau berbuat baik ya dengan uang tersebut. Engkau sedang membersihkan dirimu dari dosa. Atau kalau ada orang fakir, miskin yang memang membutuhkan, kau berikan kepada dia juga nggak ada masalah. Buat dia bukan riba, buat engkau riba. Dia mendapatkannya pemberian dari dirimu, buat diri mereka bukan riba, tapi buat engkau riba. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Kuala Lumpur. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Sebelumnya ada membahas tentang membatalkan pernikahan. Apakah sama dengan perceraian, Ustadz, atau bagaimana, dan contohnya itu bagaimana, Ustadz? Jazakumullah khairan, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau bicara membatalkan pernikahan, itu berbeda dengan tolak ya. Kalau tolak itu sang suami menjatuhkan, menyelesaikan pernikahannya kepada suami dengan mengatakan aku ceraikan engkau mamanya. Kalau membatalkan yang istilahnya fasakh ya. Fasakh. Makanya kalau bicara khulu itu para ulama khilaf. Apakah khulu itu cerai atau fasakh? Kalau fasakh ini membatalkan pernikahan seakan-akan nggak pernah terjadi pernikahan. Jadi tadi nggak ada hak nafkah lagi, wala apa, nggak ada. Nggak ada rujuk, nggak ada. Dan siapa yang membatalkan pernikahan biasanya fasakh itu qadhi. Qadhi yaitu hakim yang memutuskan. Tadi umpamanya dia sebutkan, aku nggak mau lagi sama suamiku nggak bisa ngasih nafkah sama aku. Bukan khulu dia, tapi pernikahannya dibatalkan. Ini kondisi yang fasakh tadi. Atau fasakh itu boleh jadi syariat yang membatalkan pernikahan. Seperti apabila salah satunya murtad. Pernikahannya batal. Jadi nggak perlu mengajukan dia. Karena secara syariat pernikahannya batal ketika salah satunya murtad. Itu mungkin perbedaan antara tolak dan fasakh ya. Adapun khulu, sebagian mengatakan itu tolak, sebagian mengatakan itu fasakh. Kalau tolak berarti terhitung salah satu tolak yang dilakukan suami umpamanya. Tapi ada yang mengatakan itu fasakh, yaitu membatalkan pernikahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, kami dari Canberra. Nah, tafadhali barakallahu fiik. Ada pertanyaan Ustaz, apabila suami menafkahi istri dari uang orang tua karena suami belum bekerja atau berpenghasilan, apakah dengan demikian dikatakan suami sudah menafkahi istri? Maksudnya apakah penghasilan juga menjadi syarat utama untuk menikah? Jazakallahu khairan. Afwan. Suami ngasih nafkah kepada istrinya dari hasil pemberian orang tua. Nah, seperti itu. Iya betul Ustaz. Siap. Nah, ahibati fillah, kita tahu rizki itu ada dua macam. Rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Umpamanya seorang suami dapat warisan dari orang tuanya. Bukan pemberian tadi ya. Warisan, pemberian. Artinya rizki yang nggak dia cari. Tahu-tahu ditransfer sama orang tua. Pertanyaannya, jadi milik siapa uang itu? Jadi milik suami. Jadi tidak perlu dibahas tentang sumber dana tersebut selama dana itu halal. Suami halal dikasih sama orang tua. Suami dapat warisan dari orang tua. Dan itu jadi milik dia. Ketika jadi milik dia,
Dia boleh beli yang dia inginkan tanpa dia bermusyawarah dengan siapapun karena milik dia. Dia boleh memberikan hadiah kepada siapa yang dia inginkan. Dia boleh bersedekah dengan harta tersebut. Dan dia juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi sang istri tidak perlu sibuk membahas ini uang dari pemberian orang tuanya. Yang perlu engkau tanyakan kepada dirimu, engkau dapat nggak aku? Ya dapat Ustaz. Ana dapat nafkah dari suami. Cukup iya. Cuma suami ini malas Ustaz. Dia dapat uang itu dari orang tuanya. Oke, itu antara suamimu. Kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada dia untuk semangat bekerja, tafadhol. Tapi secara kewajiban nafkah suami ketika dihisap pada hari kiamat, apakah engkau memberikan nafkah kepada istrimu? Ya dia memberikan nafkah. Sang istri tidak bisa gugat. Dia mengatakan enggak, suamiku enggak ngasih nafkah. Ngasih nafkah. Oh, tapi dari pemberian orang tuanya, itu bukan urusanmu. Tapi kan sampai kapan kita berpikir, ya seorang istri nggak ingin ya punya suami yang malas, nggak ingin punya suami yang tidak bersemangat. Maka tadi kita sampaikan, fadilah seorang yang bekerja memberikan nafkah kepada istrinya itu seperti fisabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sang istri memotivasi suami? Nggak apa-apa dikasih lagi sama orang tuanya ya. Mau diberikan kepada istri sebagai nafkah, boleh, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dia punya suami yang gagah, yang bekerja, yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Itu harapannya. Tapi tatkala engkau tidak mendapatkan yang seperti itu, tapi suami tetap memberikan nafkah kepadamu, maka tugas dia sudah selesai dan hakmu sudah terpenuhi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, putaran kedua dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, ada seorang ibu mertua Ustadz yang dititipin sama dua menantunya. Yang satu kerja di bank, yang satu kerja di toko biasa Ustadz. Nah, si mertua karena dilihat menantu yang pertama kerja di bank itu gajinya besar, dia mau pegangkan anaknya si menantu itu. Nah, yang kedua yang menantu kerja di toko, mertuanya bilang lebih baik kamu stop aja, jaga anakmu lebih bagus di rumah. Gimana menurut Ustadz? Gimana Afan? Tunggu. Dititipin. Jadi ada mertua. Dititipin anak. Ustadz. Bukan anak menantu, dua-duanya ini anak menantu Ustadz. Oke. Dititipin anak. Bukan titipin fulus ya, dititipin cucu Ustadz. Siap. Dari keduanya. Ya, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, itulah menyebabkan kehinaan umat Islam. Hina, riba. Dan dosa-dosa tentunya membuat kehinaan. Bagaimana dia menganggap anaknya yang bekerja di bank konvensional, bank ribawi, sebagai kehormatan dan kemuliaan. Cuma tunggu, ana heran tadi. Afan, ana boleh tanya lagi? Silakan Ustadz. Itu emaknya kemana kok dititipin ke neneknya? Dua-duanya bekerja Ustadz. Yang satu bekerja di bank, yang satu di toko biasa Ustadz. Dua-duanya suami istri berarti? Iya, suami istri bekerja. Dua belah pihak ini Ustadz. Iya, kalau bicara tadi mertua tadi umpamanya dia melihat kemuliaan, kehormatan ketika anaknya kerja di bank, dapat duit banyak, ini padahal itu sebenarnya laknat yang dia dapatkan dan kehinaan. Maka tugas kita bagaimana memahamkan orang tua. Tapi secara umum, hendaklah seorang anak itu tidak ngerepotin ibunya. Tadi dia yang bikin anak, dia punya anak, titipin ke neneknya. Ya lebih baik dia nggak kerja. Nasihat dari neneknya benar, walaupun tadi urusan nenek mungkin urusan fulus. Tapi nasihat neneknya kepada ibunya anak-anak itu, engkau lebih baik nggak usah kerja, engkau sibuk ngurusin anakmu. Karena itu kewajiban memang.
Tadi kita jangan sampai menelantarkan kewajiban kita gara-gara urusan dunia juga. Maka nasihat ana, bagaimana mereka bisa memberikan nasihat kepada yang riba tadi untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan memahamkan neneknya bahwa yang dilakukan oleh anak dan menantunya adalah perbuatan yang diburkan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang dilakukan oleh anak dan menantunya yang kerja di toko adalah sesuatu yang halal ya, walaupun hasilnya sedikit insya Allah berkah. Tapi sebagai ibu, itu nenek ya, sebagai ibunya, maka engkau seharusnya nggak menitipkan anakmu kepada nenek. Kesian, dia sudah capek dikasih fulus sedikit. Maka lebih baik engkau sibuk mengurus anakmu, membesarkan anak-anak dan merawatnya. Tapi mungkin Ustadz nggak cukup Ustadz. Maka Anda bantu suami. Membantu suami dalam mencari nafkah tidak harus dengan bekerja. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Di antaranya dengan memperbanyak doa. Di antaranya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak pintu-pintu rizki, kunci-kunci rizki yang tidak hanya dengan bekerja. Apalagi engkau punya tanggung jawab anak. Maka biarkan suamimu yang bekerja, engkau fokus mendidik anak-anakmu. Insya Allah berkah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Pak nggak ada ya? Langsung aja, kalau nggak ada langsung ke KL please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang suami yang sudah pensiun, sudah tidak daya upaya lagi untuk bekerja gitu, apakah masih punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, dan apakah istrinya itu berhak juga untuk bilang tidak melayani suaminya karena hal itu, Ustaz? Tunggu, masih ngasih nafkah tidak dia suaminya? Ya kan udah nggak ada daya upaya, udah pensiun Ustaz. Loh, pensiun dapat fulus nggak? Pensiunnya tidak ada harta, pensiunnya tidak berlebih gitu. Loh enggak, pensiun dia dapat uang pensiun nggak? Katakanlah tidak gitu. Atau uangnya sudah habis gitu, sudah habis tapi mereka masih hidup kan, cuma tahan berapa tahun gitu, tahan untuk 5 tahun saja. Siap, Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi memang orang pensiun ini, bahasa pensiun itu sebenarnya di PHK ya, dia diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap sudah nggak produktif ya ini. Yang dibicarakan adalah masalah memberikan nafkah. Dia mau pensiun, dia mau nggak bekerja, tapi dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, maka sang istri wajib melayani suaminya. Kalau dikatakan tadi, ya terus terang ada banyak istri yang harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana berjumpa dengan beberapa wanita yang menuntut suaminya seperti dahulu sebelum pensiun. Suaminya dulu royal. Suaminya dulu memberikan kepada istrinya lebih daripada hak istrinya. Yang seharusnya istrinya itu hanya dapat tadi sandang, pangan, papan. Artinya kebutuhan-kebutuhan primer dia dipenuhi oleh suaminya. Tapi karena suaminya alhamdulillah punya banyak rezeki, maka istrinya dikasih lebih. Ketika suaminya pensiun, yang masih dapat gaji ya, pensiun, tapi gajinya terbatas. Sehingga dia tidak dapat lagi menyenangkan istrinya seperti dahulu. Kadangkala sang istri nuntut suaminya untuk bekerja. Ayolah engkau bekerja. Masa nganggur seperti ini? Loh, selama suami memberikan nafkah kepada istrinya, ingat sesuai dengan kondisi suami serta kebutuhan primer dalam urusan rumah tangga, maka tugas suami selesai. Maka engkau harus bersabar. Mengingat kebaikan-kebaikan suami yang dahulu. Dia sudah tua. Tapi kan dia bisa bekerja kayak apalah, ngelamar kerja di mana ini itu. Engkau nggak punya hak untuk memerintahkan suamimu seperti itu.
Sekali lagi, apabila suamimu telah memberikan nafkah kepadamu sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau suami mau bekerja, mau tambahan ya, dia mau punya tambahan, ya lain lagi ceritanya, tafadhol. Dan sang istri tetap tadi wajib melayani suaminya ketika sang suami memberikan nafkah dari dana pensiun dia. Bagaimana kalau suami nggak punya uang? Ya nggak usah bicara pensiun, dia masih muda pun ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena dia nggak punya harta, maka istrinya punya 3 pilihan yang tadi kita sebutkan. 3 pilihan. Dia boleh fasakh pernikahannya, berangkat ke qadhi, dan fasakh ini tidak harus dengan keridhaan suami. Tadi bedanya sama tolak ya. Kemudian yang kedua, atau dia tetap melayani suami, tapi dia menghitung utang kepada suaminya. Suaminya dapat warisan nanti bayar umpamanya. Yang ketiga, dia tidak melayani suaminya, dia bekerja, dia cari uang. Seperti itu. Jadi tolong para istri memahami mana yang hak dia, yang boleh dia nuntut sama suaminya, dan mana yang bukan hak dia. Bicara kesenangan bukan hak dia. Dan bukan kewajiban suami. Kewajiban suami tadi urusan sandang, pangan, papan. Dan banyak keributan ketika suami pensiun, istri nuntut ini, itu, macam-macam. Sang suami nggak mau bekerja, sang suami mau berkebun, dia sudah mau menikmati masa tua dia, pensiun dia, itu yang dia makan bersama istrinya. Sang istri nuntut, oh enggak, engkau harus bekerja ini dan itu. Tolong perhatikan hal itu, sehingga engkau tidak menzalimin suami. Suami tidak boleh dizalimin dan istri juga tidak boleh dizalimin. Sama-sama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Melbourne, nggak ada pertanyaan? Halo, nggak ada suara ya? Assalamualaikum Ustaz, mungkin dari Canberra dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, Ustaz, tafadhali Canberra. Kami ada pertanyaan Ustaz, mungkin mohon sebelumnya afwan jika di luar tema. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memotivasi anak agar gemar belajar agama dan beribadah, karena anak-anak zaman sekarang kalau dikeraskan mereka menjauh dan jika dilembutkan banyak alasan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Allahu Akbar jamaah. Ya, ujian orang tua tuh beda-beda ya. Kalau ujian orang tua kita dulu, anaknya sering nggak pulang. Karena main di luar, ya main di sawah. Anda masih ingat biasanya anak kalau pulang SD itu, anak nggak pulang ke rumah. Ini cerita orang tua, cerita sepupu. Jadi anak sebelum sampai rumah, tas, sepatu, sama baju seragam anak titipin ke sepupu ini biar dia pulang. Kenapa? Karena anak mau main. Main di sawah, ya ini, itu, pulang udah belepotan, kita seperti itu. Nah, itu ujian orang tua dulu. Anaknya sering nggak pulang. Bermain ya. Ya anak-anak SD waktu itu. Sekarang ujiannya beda. Anak itu ada di rumah, tapi dia berselancar entah ke benua yang mana. Sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan yang dia tonton. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Wallah jamaah, kita tidak akan pernah dapat melewatin ujian-ujian yang ada tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Bicara kiat-kiat yang diberikan oleh para pendidik, iya, kita ambil, kita pelajari, tapi tetap yang pertama dan utama minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Maka doanya dikencengin. Ujnubni wa bani an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Jadikan aku dan anak keturunanku
orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa mohon sama Allah SWT. Yang kedua, tambah ibadah. Tambah kualitas dan kuantitas ibadah. Bagaimana Sa'id Ibn al-Musayyib, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku akan tambah salatku dengan harapan Allah menjagamu. Yang ketiga, menjalin hubungan yang dekat sama anak. Kadangkala ngajarin anak berhadap-hadapan. Iya, nggak apa-apa. Tapi tarik dia supaya dekat dengan dirimu. Ada chemistry antara orang tua sama anak ya, sehingga anak itu tahu ibunya ini cinta sama anak, sayang sama anak. Atau anaknya dudukkan di pangkuannya sambil diajarin. Ajak anak-anak bermain, bukan disuruh bermain, tapi diajak bermain. Banyak orang tua punya banyak mainan, dia siapkan mainan buat anaknya, anaknya dilepas di sana, disuruh main. Engkau kemana? Hadirlah engkau bersama anakmu. Sehingga anak itu tahu ibunya cinta dan sayang sama dia. Ibunya mau bermain sama dia. Ya, jangan sampai orang tuanya juga sibuk dengan handphonenya. Kemudian, ada waktu-waktu khusus yang diberikan buat anak-anak. Ya, bermain dengan handphonenya, nonton sesuatu yang bermanfaat. Karena kita nggak bisa pungkiri kita hidup di zaman gadget sekarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, putaran ketiga dari Sydney. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ada pertanyaan titipan Ustadz. Ada satu kondisi kedua orang tua ini yang udah retired gitu Ustadz. Nah, anak-anaknya ini alhamdulillah berhasil semua. Jadi nafkah yang diberikan untuk istri kan nggak bisa lagi, jadi diambil alih oleh anak-anaknya Ustadz. Nah, si ibu ini kepingin menanyakan bagaimana suaminya ini, apakah nanti dimintain tanggung jawab oleh Allah atau enggak Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ada dua hal ya. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau bersama hartamu milik bapakmu. Jadi anak yang memberikan nafkah kepada ibunya, ya, insya Allah itu sudah mewakili nafkah yang seharusnya bapak berikan kepada ibunya. Karena hartanya anak ada hartanya bapak. Bapak boleh ngambil harta anaknya dengan cara yang baik. Tapi boleh jadi sang bapak tidak ngambil karena anaknya sudah beri kepada ibunya. Sehingga cukup itu dia lakukan. Atau hal yang kedua, sang anak bisa memberikan kepada ayahnya. Dan inilah ya, ana ingin memberikan satu tips buat para anak ya. Orang tua itu jangan ditanya mau apa. Jangan. Mereka kalau ditanya mau apa, seakan-akan mereka jadi beban buat anaknya. Tapi berikan kepada orang tua harta. Ayah, ini fadl ayah. Fadl. Ibu dikasih, ayah dikasih. Ayah mau apa? Ya, fadl. Soalnya kalau orang tua itu harus minta sama anaknya, kesian. Dia memandang hidup ini sebagai penderitaan. Karena dia menjadi beban buat anak-anaknya. Minta ini, minta itu. Tapi berikan harta kepada orang tua. Sehingga orang tua merasa dia masih punya harta. Dia bisa berbagi dengan cucunya. Dia bisa bersedekah. Dia bisa sumbang masjid. Maka itu mungkin yang bisa lakukan seorang anak. Jadi seorang suami yang kalau anaknya sudah memberikan kepada ibunya, nafkah kepada ibunya, insya Allah sang bapak tidak ditanyain lagi. Karena hak itu sudah dia berikan. Disebabkan hartanya anak adalah hartanya bapak, dan bapak tidak perlu ngambil karena sang anak sudah memberikan. Tapi mungkin yang lebih baik buat anak-anak, berikan kepada bapak. Sebagaimana kau memberi kepada ibu, beri kepada bapak.
ya disitulah mungkin ayah akan memberikan nafkah, atau kalau sang ibu sudah dikasih nafkah sama anaknya, semoga itu sudah mencukupin nafkah yang harus dia berikan. Karena sekali lagi, anta wa maluka li abik, engkau bersama harta modal milik anakmu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Hayyakumullah Ustaz. Pertanyaan dari student. Ustaz, apakah Allah akan membalas kezaliman orang tua kepada anaknya, dan apa yang harus dilakukan seorang anak jika dizalimi oleh orang tuanya? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallah fiik. Kalau bicara kezaliman ya, kezaliman itu bisa terjadi dari orang tua kepada anak, dan bisa terjadi dari anak sama orang tua. Yang namanya kezaliman dari anak ke orang tua tentunya lebih dahsyat dosanya, lebih besar dosanya. Kenapa? Karena orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan dia, tahu-tahu anak itu durhaka. Tapi kezaliman dari orang tua kepada anak tetap kezaliman. Tetap kezaliman, dan akan ada hisab pada hari kiamat nantinya. Dan kalau bicara yang namanya kezaliman, Allah mengharamkan kezaliman. Allah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah nggak akan menzalimin hambanya. Maka Allah katakan, fala tadzalamu, kalian jangan saling menzalimi. Gitu. Jangan saling menzalimi. Maka orang tua nggak boleh menzalimin anaknya. Dan kezaliman adalah salah satu dosa besar, dan akan dihisab pada hari kiamat. Tapi apa sikap anak tatkala menghadapi orang tuanya yang zalim? Maka kalau dia memaafkan, itu akan diangkat derajatnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, pahalanya Allah yang nanggung. Artinya kalau ada orang menzalimin kita, kita memaafkan, Allah yang nanggung. Bagaimana kalau orang tua kita yang menzalimi, dan orang tua kita punya jasa besar, punya budi yang luas sekali kepada kita ketika kita kecil dan kita lupa mungkin dengan kebaikan-kebaikan orang tua, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi sikap anak, hendaklah dia bersabar, memaafkan orang tuanya, dan itu akan menjadi pahala yang besar bagi dia. Dan sekali lagi, tidak ada kebaikan yang terlupakan, jamaah. Dan semoga itu terhitung juga termasuk kebaktianmu kepada orang tua, dengan engkau melihat kebaikan-kebaikan orang tua yang dahulu kepada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya ke pertanyaan terakhir. Mana nih? Kuala Lumpur. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari Kuala Lumpur lagi. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ustadz, yang membatalkan pernikahan. Apakah ini berlaku untuk nikah siri, Ustadz? Sementara kalau kita menikah di KUA itu kan sudah ada buku nikah, sudah ada status pernikahan di negara didaftarkan gitu. Bagaimana status anaknya, Ustadz? Begitu, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, Masya Allah. Kalau bicara nikah siri, ya pada masa lalu pernikahan juga nggak dicatat. Baru sekarang aja pernikahan itu dicatat, kemudian ada mahkamah yang menaungi untuk hal itu. Ya, kalau bicara fasakh pun dengan nikah siri tetap bisa terjadi. Boleh jadi terjadi dengan cara, ya kalau dengan syariat ya ada dua tadi kita sampaikan. Fasakh itu dengan qadhi, dengan hakim, atau dengan syariat. Kalau dikatakan tadi yang berkaitan nikah siri, suaminya tidak memberikan nafkah, ya memang urusannya ini harus dengan qadhi. Urusannya harus dengan hakim. Maka untuk menyelesaikan hal itu, kadangkala harus mencatat dulu pernikahan. Tadi katakan sudah punya anak, dicatat dulu pernikahannya, maka diajukan kepada hakim, hakim yang akan memutuskan. Ada hal-hal yang tidak perlu hakim, salah satunya murtad, selesai. Nggak perlu ke hakim untuk membatalkan pernikahan. Pernikahannya batal secara otomatis. Adapun kalau tadi terjadi sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, sang istri menuntut agar pernikahan ini dibatalkan, boleh jadi di sini ya suami, ya sudah kalau gitu dibatalkan pernikahannya. Tapi kalau suami tidak mau, tidak ridho, kadang-kadang harus ke hakim lagi. Di sini hakim nanti yang akan menentukan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib, jamaah, itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan berakhir di Kuala Lumpur. Semoga semuanya semakin faham dengan hak-hak dan kewajibannya, dan semuanya juga faham bahwasanya kehidupan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kesabaran adalah anugerah Allah yang paling agung. Yang kata Nabi SAW, "Wa man yatasabbar yusabbihullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa wa khairan minas sabr. Dan tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena hidup ini butuh sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.